Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelia Gentili. Aku merupakan mahasiswa pariwisata semester 3 di Unika Atmajaya. So, di video kali ini aku akan jelasin tentang salah satu materi yang aku dapat di perkuliahan tentang perilaku wisatawan. Dan semoga video ini dapat berguna untuk kita semua. Selamat menonton! Terdapat beberapa motivasi wisatawan dalam mengunjungi suatu destinasi wisata. Biasanya nih teman-teman, wisatawan itu mengunjungi suatu destinasi wisata karena adanya fasilitas serta infrastruktur yang baik. Baik itu berupa jalan, restoran, akomodasi, amenitas, dan masih banyak lagi. Dengan adanya infrastruktur dan fasilitas yang memadai, wisatawan dapat dengan sangat baik menikmati liburan mereka dan memudahkan mereka untuk mengakses serta berpergian kemana aja. Teman semua, tentunya juga akan ada hal-hal yang meningkatkan serta juga mengurangi loyalitas wisatawan terhadap destinasi yang mereka kunjungi. Hal-hal yang dapat meningkatkan loyalitas wisatawan diantaranya adalah keramah tamahan penduduk, harga yang memuaskan, dan juga aktivitas rekreasi yang unik dan menarik, dan tentunya masih banyak lagi. Hal-hal tersebut bisa membuat wisatawan merasa senang, nyaman, serta puas akan apa yang mereka dapatkan. Saat ini, teknologi sangatlah mempengaruhi perilaku wisatawan. Sebagai contoh, saat ini para wisatawan bisa secara langsung memberikan nilai atau kepada destinasi yang mereka kunjungi. Dan hal itu dapat diakses dan dilihat oleh siapapun. Oleh karena itu, sebelum calon wisatawan mengunjungi sebuah destinasi, mereka akan mencari tahu informasi serta nilai tersebut. Dan apabila sebuah destinasi itu memiliki nilai yang kurang baik, hal itu dapat menyebabkan wisatawan menjadi kurang minat untuk berkunjung. Oleh karena itu, teknologi sangatlah mempengaruhi motivasi, kepuasan, dan loyalitas wisatawan karena sangat transparan. Nah teman-teman, terdapat beberapa jenis segmen pasar wisatawan. Dan di video kali ini aku akan jelasin 3 dari beberapa segmen pasar wisatawan. Yang pertama adalah segmentasi berdasarkan kebutuhan budaya dan pendidikan. Biasanya, para wisatawan yang memilih mengunjungi suatu destinasi atau berpergian ke destinasi karena motivasi ini, mereka tertarik pada peninggalan sejarah, keunikan suatu destinasi, festival atau acara yang berbeda dan asing bagi mereka, ataupun mereka ingin mempelajari tradisi, seni, dan sejarah suatu daerah. Selanjutnya adalah segmentasi berdasarkan kesehatan dan kebugaran. Biasanya para wisatawan yang memiliki motivasi ini memiliki tujuan atau keinginan untuk meningkatkan fisik dan mental mereka. Dan segmentasi yang ketiga adalah segmentasi berdasarkan kebutuhan prestis dan status. Wisatawan yang memiliki motivasi tersebut biasanya memiliki tujuan jika mereka mengunjungi suatu destinasi yang viral, mereka bisa mendapatkan status ataupun gengsi mereka terpenuhi. Setiap segmen yang aku udah jelasin tadi, mungkin akan ada perbedaan dari persepsi, risiko, dan keamanan. Karena bisa kita lihat bahwa dari jenis dan tujuan mereka berpergian pun berbeda. Dari 3 segmentasi motivasi yang udah aku identifikasi, bisa dikatakan sosial media sangat berpengaruh. Sebagai contoh, jika wisatawan mengalami hal yang kurang menyenangkan pada salah satu destinasi yang ia kunjungi, wisatawan tersebut bisa menuliskan pendapatnya dan memberikan rating di situs online ataupun aplikasi perjalanan. Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan kepuasan wisatawan kepada destinasi yang mereka kunjungi.
Yang pertama adalah keramahan penduduk. Hal ini menjadi hal yang umum bagi wisatawan merasa puas akan destinasi yang mereka kunjungi. Dengan keramah tamahan penduduk, wisatawan dapat merasa nyaman dan aman berada di lingkungan destinasi yang ia kunjungi. Lalu selanjutnya adalah keindahan alam. Hal ini pun menjadi salah satu alasan mengapa wisatawan merasa sangat puas, karena tentunya mereka mengunjungi suatu destinasi pasti karena keindahannya. Salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan serta loyalitas wisatawan adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, teman-teman, terdapat beberapa cara untuk mengantisipasi serta mengatasi tren ataupun tantangan yang terjadi saat ini. Yang pertama adalah membuat paket wisata yang menarik. Aku akan kasih satu contoh, yaitu Kampung Adat Ratenggaro di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Kampung tersebut merupakan kampung wisata yang menjadi korban dari COVID-19, mengakibatkan kampung tersebut sepi pengunjung. Akan tetapi, pasca pandemi, beberapa biro perjalanan wisata membuat dan menawarkan paket wisata yang menarik dengan mencantumkan keunikan kampung tersebut, dimulai dari bahasa, atraksi, keindahan alam, sampai kehidupan penduduk kampung tersebut. Hal tersebut menarik wisatawan untuk berkunjung dan bahkan sampai live-in di kampung tersebut. Yang kedua, mengoptimalkan promosi produk wisata. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan promosi, seperti memasang iklan, promosi sosial media dengan konten yang unik dan menarik, serta menciptakan hal yang berbeda dari yang lainnya. Hal-hal tersebut dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata. Disruption in the tourism and hospitality industry is a process of change that can make travel more enjoyable for consumers. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini media sosial sangatlah berperan penting dalam mempromosikan suatu destinasi wisata. Karena yang kita sudah ketahui bersama, setiap individu saat ini sudah memiliki akun dan aktif di sosial media. Dengan ini, destinasi wisata dapat memanfaatkan media sosial dengan cara membuat konten-konten yang menarik dan unik. Konten yang mengikuti tren yang sedang viral, juga konten yang sesuai dengan target pasar dan sosial media. Pengaplikasian inovasi digital seperti AR dan VR membuat wisatawan dapat merasakan mengunjungi suatu destinasi wisata, dan ketika mereka menyukai itu, mereka akan ingin mengunjungi destinasi itu secara nyata. Oleh karena itu, penggunaan inovasi digital ini harus lebih baik daripada kompetitor. Mungkin dengan kemudahan akses pada aplikasi atau konten yang dimuat lebih baik dari segi kualitas. Dengan berkembang pesatnya inovasi digital dan teknologi saat ini, banyak cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi kepuasan serta loyalitas wisatawan, seperti penggunaan teknologi inovasi layaknya di Taman Pintar Yogyakarta yang berlokasi di zona teknologi populer. Kita dapat menggunakan alat demonstrasi yang menerapkan atau menggunakan teknologi VR. Jadi, para pengunjung dapat melakukan komunikasi di dalam lingkungan virtual. Nah teman-teman, seperti yang aku udah jelasin sebelumnya, teknologi itu sangatlah berpengaruh terhadap perilaku wisatawan, baik dalam konteks negatif maupun konteks positif.
Jadi teman-teman, perbedaan utama yang perlu diperhatikan antara wisatawan internasional dan wisatawan lokal adalah motivasi melakukan perjalanan wisata. Destinasi wisata dapat menggunakan teknologi untuk mengakses informasi serta mengumpulkan data, atau juga pihak destinasi dapat menggunakan AI untuk optimasi pemasaran dan bisa menggunakan sosial media untuk melakukan promosi dan ulasan. Jadi teman-teman, umpan balik serta evaluasi itu sangatlah penting untuk semua industri. Terlebih industri yang tergolong dalam industri jasa seperti pariwisata. Nah teman-teman, umpan balik dan evaluasi ini dapat membantu pihak hotel untuk mengidentifikasi kelemahan serta kekuatan dari hotel itu sendiri. Nah teman-teman sekalian, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung video kali ini. Aku ingin ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. So, thank you untuk hari ini. Bye-bye!